Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali pada video pembelajaran Mucil TV. Perkenalkan, nama Ibu Wahyu Marliani. Ibu adalah guru IPA kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke materi asam dan basa. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Pernahkah kalian meminum jus jeruk? Atau pasti kalian juga pernah membasuh tangan kalian dengan sabun, bukan? Kira-kira, apakah kalian bisa menentukan mana yang asam dan mana yang basa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan perbedaan asam dan basa berikut ini. Adapun perbedaan antara asam dan basa, secara garis besar asam rasanya masam, sedangkan basa rasanya pahit. Asam bersifat korosif, artinya dapat menyebabkan benda lain hancur. Basa merusak kulit dan menimbulkan iritasi yang dapat bersifat kaustik. Asam dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa apabila dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion OH-. Asam mempunyai pH kurang dari 7, sedangkan basa mempunyai pH lebih dari 7. Lalu, apa yang dimaksud dengan pH? Sebenarnya, untuk materi pH nanti akan dibahas lebih lanjut di materi SMA. Tapi di sini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai pH. pH adalah pangkat hidrogen atau power of hydrogen, yaitu tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan yang diukur dengan skala 0 sampai 14. Untuk pH netral itu adalah pH 7, tetapi untuk pH asam adalah pH yang kurang dari 7. Semakin kecil angkanya, berarti suatu larutan tersebut semakin bersifat asam. Sedangkan pH basa adalah pH yang lebih dari 7. Apabila pH-nya semakin besar atau menuju ke angka 14, berarti di situ larutannya sangat basa. Nah, untuk lebih jelasnya dalam membedakan asam dan basa, mari kita lihat contoh mana asam, mana basa. Untuk contoh asam, itu ada asam asetat atau asam cuka CH3COOH, ada asam sulfat H2SO4, ada asam klorida HCl. Nah, kemudian untuk contoh basa yaitu ada gas amonia NH3, natrium hidroksida NaOH, kalium hidroksida KOH. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang akan berubah warna dalam lingkungan tertentu, baik dalam lingkungan asam maupun lingkungan basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Mari kita bahas indikator asam basa yang pertama, yaitu indikator alami. Indikator alami di alam banyak ditemukan pada tumbuhan. Banyak tumbuhan yang dapat kita jadikan sebagai indikator alami, antara lain bunga sepatu, bunga bugenvil, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, ataupun pacar air. Ekstrak dari bahan-bahan ini dapat bertindak sebagai indikator karena dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu indikator buatan. Terdiri dari kertas lakmus, pH universal, dan pH meter. Sekarang kita masuk ke indikator buatan yang pertama, yaitu kertas lakmus. Nah, kalian sudah pernah lihat belum kertas lakmus? Pasti masih asing ya? Nah, kertas lakmus merupakan indikator yang sering digunakan di laboratorium kimia. Kertas lakmus sendiri ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Kira-kira
Bagaimana ya kertas lakmus berwarna merah dan biru ini bisa menjadi indikator? Oke anak-anak, untuk mengetahui jawabannya, mari kita perhatikan video percobaan berikut ini. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 3 jenis larutan. Yang pertama larutan A, yang kedua larutan B, yang ketiga larutan C. Selain itu, Ibu juga sudah menyediakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus berwarna biru. Pertama, kita akan memasukkan atau mencelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ke dalam suatu larutan tertentu untuk mengidentifikasi apakah larutan itu bersifat asam, basa, maupun netral. Nah, pertama, Ibu celupkan kertas lakmus ini ke dalam larutan A. Setelah beberapa saat, angkat dan tiriskan. Langkah ini dilakukan pada semua larutan yang akan diuji coba. Nah, kemudian Ibu akan menguji coba untuk larutan B. Lalu tiriskan. Kemudian untuk larutan C, kemudian ditiriskan. Setelah kertas lakmus dicelupkan pada masing-masing larutan, amatilah perubahan apa yang terjadi pada masing-masing kertas lakmus tersebut. Pada larutan A, dapat kita lihat bahwa kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan pada kertas lakmus biru juga akan tetap berwarna biru, sehingga pada larutan A bersifat netral. Kemudian pada larutan B, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan pada kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah, sehingga larutan B bersifat asam. Pada larutan C, kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru, sehingga larutan C bersifat basa. Kita lanjut ke materi indikator buatan yang kedua, yaitu indikator universal. Indikator universal merupakan campuran beberapa indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Indikator universal apabila kita celupkan akan berubah warna tergantung dari sifat larutan tersebut. Setelah kita celupkan, kemudian indikator universal ini kita cocokkan dengan wadahnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa warna pada indikator universal akan sama dengan trayek pada wadah nomor 14, sehingga larutan ini bersifat basa. Sekarang kita lanjut ke indikator buatan yang terakhir, yaitu pH meter. pH meter adalah alat pengukur pH dengan ketelitian yang sangat tinggi dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. pH meter dapat menyatakan pH larutan sampai 2 angka desimal pada temperatur tertentu karena bersifat digital sehingga nanti langsung terlihat. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video percobaan berikut ini. Caranya untuk mengetahui pH suatu larutan menggunakan pH meter, yaitu ujung elektroda kita masukkan ke dalam suatu larutan, kemudian akan langsung terlihat secara digital berapa besarnya pH tersebut. Dari percobaan ini dapat kita lihat bahwa besarnya pH menunjukkan 6,8, sehingga larutan ini bersifat asam. Demikian anak-anak penjelasan tentang materi asam dan basa. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya. Mari kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.